Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Diani di part kedua TWK Bahasa Indonesia yang masuk ke dalam kisi-kisi TWK CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya TWK part 1 tentang ejaan dan tata bahasa. Buat teman-teman yang masih belum nonton, silahkan bisa ditonton juga karena itu penting dan banyak keluar juga biasanya di TWK Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan topik-topik yang belum kita bahas di pertemuan lalu karena terbatasnya waktu. Kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke materi dan contoh soalnya, buat teman-teman yang masih belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan supaya bisa semakin menyemangati saya untuk bikin konten teman-teman. Jangan lupa ditekan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung aja ya kita bahas ke materinya. Pertama tentang ide pokok bacaan. Nah, ide pokok bacaan ini punya ciri-ciri. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Kedua, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama. Yang ketiga, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat utama. Sama yang terakhir, kalimat utama bisa diidentifikasi dengan mudah melalui jenis paragraf bacaan. Nah, paragraf bacaan biasanya ada paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Oke, biasanya ada di akhir, di awal, atau campuran awal dan akhir kayak gitu. Tips mencari ide pokok bacaan. Yang pertama, lihat opsi jawaban. Nah, biasanya kan udah ada tuh opsi A sampai dengan E. Nanti kita cocokkan nih. Kita baca dulu sekilas menggunakan teknik skimming atau membaca cepat. Nah, setelah itu baca dengan cermat kalimat pertama dan akhir dalam bacaan karena biasanya letak kalimat inti atau ide pokok itu ada di sana. Yang keempat, analisis kalimat penjelas mengarah ide pokok yang mana. Nah, ide pokok biasanya kan hanya dalam satu kalimat. Nah, kalimat sisanya itu merupakan kalimat penjelas. Kita nanti analisis kira-kira penjelas-penjelas ini tuh mengarah pada ide pokok yang mana. Sama yang terakhir, tentukan ide pokok bacaan. Oke, ini tentang ide pokok bacaan ya. Selanjutnya, sekilas tentang fakta dan opini. Nah, ciri-ciri kalimat fakta itu informasinya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data bersifat kuantitatif atau angka dan kualitatif atau berupa pernyataan kayak gitu ya. Ketiga, memiliki data akurat meliputi waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Berikutnya, dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Lanjut, sifatnya objektif, yaitu data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat, dilengkapi pula dengan gambar objek. Umumnya bisa menjawab rumusan pertanyaan 5W1H kayak gitu. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Lanjut, informasi dari kejadian yang sebenarnya. Dan ciri yang terakhir, pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Ini ciri-ciri kalimat fakta. Bagaimana dengan kalimat opini? Nah, ciri-cirinya yang pertama, sifatnya itu subjektif atau bergantung pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian penjelasan. Ciri yang kedua, tidak berasal dari narasumber. Yang ketiga, memiliki isi berupa pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi atau terjadi di kemudian hari. Nah, hasil pikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. Informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian. Umumnya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Nah, sama ciri yang terakhir, opini cenderung diungkapkan secara argumentatif dan persuasif. Oke, itu tentang kalimat fakta dan opini. Lanjut tentang majas. Nah, ini saya udah rangkumin teman-teman, nanti bisa di screenshot juga, tapi mohon maaf nih, tulisannya kurang begitu bagus karena baru ini belajar nulis di pen tablet, jadi ya masih penyesuaian, harap maklum ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama tuh ada majas perbandingan. Kedua,
majas pertentangan. Ketiga, majas sindiran. Sama yang keempat, itu majas penegasan. Kita akan kupas satu persatu. Dari mulai majas perbandingan dulu. Nah, majas perbandingan ini tuh ada asosiasi ya. Asosiasi ini perumpamaan. Ya, misalnya semangatnya keras bagaikan baja. Ya. Terus yang kedua, metafora. Metafora ini menggambarkan sesuatu dengan perbandingan analogis. Contoh, dia dianggap anak emas majikannya. Ya. Ketiga, personifikasi. Nah, ini membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Contoh, badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Nah, badai itu kan bukan makhluk hidup, tapi dia digambarkan seolah-olah seperti makhluk hidup yang mengamuk dan merobohkan, kayak gitu ya. Berikutnya yang keempat, alegori. Alegori ini perbandingan yang bertautan dalam satu kesatuan. Contoh, suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Yang kelima, simbolik. Simbolik ini melukiskan sesuatu dengan benda, binatang, atau tumbuhan sebagai simbol. Contoh, ia terkenal sebagai buaya darat. Yang keenam, metonimia. Menggunakan ciri atau label benda untuk menggantikan benda tersebut. Contoh, ayah pulang dari luar kota naik Garuda. Lanjut, sinekdok. Ini menyebutkan sebagian untuk menggambarkan secara keseluruhan atau sebaliknya. Nah, majas sinekdok ini terbagi dua. Yang pertama, pars pro toto, kedua totem pro parte. Kalau pars pro toto itu sebagian menggambarkan keseluruhan. Contohnya, hingga kini ia belum terlihat batang hidungnya. Nah, sedangkan yang totem pro parte itu keseluruhan untuk menggambarkan sebagian. Contoh, Indonesia akan memilih idolanya malam ini. Terakhir, majas simile. Pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Contoh, kau bagaikan air dan aku bagaikan minyak. Oke, ini tentang majas perbandingan. Kita kupas lagi majas pertentangan. Yang pertama itu ada antitesis. Nih, menggunakan pasangan kata yang berlawanan. Contoh, tua muda, besar kecil ikut meramaikan festival itu. Yang kedua, ada majas paradoks. Pertentangan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Contoh, aku merasa kesepian di tengah kota yang ramai ini. Yang ketiga, hiperbola. Pernyataan berlebihan atas kenyataan. Contoh, suaranya menggelegar, membelah angkasa. Ya. Berlebihan ya. Terus yang terakhir, litotes. Ungkapan untuk merendahkan diri. Ya. Jadi kalau tadi berlebihan, kalau litotes tuh malah mengurang-urangi dari sebenarnya. Contoh, makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih saja. Padahal bisa jadi yang disajikan di hadapan kita tuh lauknya berlimpah kayak gitu. Oke, lanjut majas penegasan. Yang pertama ada pleonasme. Nah, ini menggunakan kata secara berlebihan untuk menegaskan. Contoh, semua siswa di atas agar segera turun ke bawah. Nah, ini kayak berlebihan gitu ya. Padahal semua siswa silakan segera turun ke bawah itu udah cukup. Nah, ini ditegaskan lagi. Pleonasme. Kedua, repetisi, pengulangan kata untuk menegaskan. Contoh, dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharapkan. Dialah yangnya diulang 3 kali. Yang ketiga, paralelisme. Nah, ini perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Contoh, cinta adalah pengertian, cinta adalah pengorbanan. Lanjut, yang keempat, tautologi. Mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat. Contoh, bukan itu maksudku, aku hanya ingin bertukar pikiran saja. Yang kelima, klimaks. Menyatakan beberapa hal secara berturut-turut dan makin lama makin meningkat. Contoh, semua pihak mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua mengikuti lomba Agustusan. Sedangkan majas anti klimaks itu merupakan kebalikan dari klimaks, yakni menyatakan beberapa hal secara berturut-turut dan makin lama makin menurun ya. Contoh, kepala sekolah, guru, dan staf sekolah hadir dalam acara wisuda. Terakhir, ada majas retorik. Nah, ini kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, apakah ini orang yang selama ini kamu banggakan? Nah, ini nggak perlu dijawab kayak gitu teman-teman. Lanjut ya, kita ke majas sindiran. Majas sindiran ada 3. Yang pertama, majas ironi.
Ini menyatakan hal bertentangan dengan maksud menyindir. Contoh, ini baru namanya siswa teladan, selalu datang terlambat. Nah, ini teladan, terus di sininya terlambat. Nah, terus yang kedua, sinisme, menyatakan sindiran secara langsung kepada orang lain. Contoh, lama-lama aku bisa gila melihat tingkah lakumu yang tidak wajar itu. Terakhir, itu ada majas sarkasme. Nah, sindiran paling kasar ini. Biasanya diucapkan saat sedang marah. Contoh, dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. Nah, kayak gitu. Oke, ini majas ya, kita sudah bahas semua. Sekarang kita lanjut ke analogi, sinonim, dan antonim dalam bacaan. Nah, kemarin analogi kita mungkin waktu teman-teman kalau sudah pernah ikutan SKD CPNS sudah tahu tuh ada tipe-tipe soal analogi. Nah, kalau di sini bedanya analoginya tuh dalam bacaan atau paragraf gitu, teman-teman. Nah, analogi sama ya, sebuah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Nah, kalau sinonim itu persamaan kata, sedangkan antonim itu lawan kata. Oke, sebelum kita masuk ke latihan soal, teman-teman, latihan soal yang akan kita bahas setelah ini itu saya ambil dari website bisacpns.com. Nah, jadi ini merupakan platform belajar untuk persiapan tes CPNS yang bagus banget dan worth it gitu ya, karena teman-teman akan bisa mendapatkan banyak fasilitas menarik, mulai dari ada latihan soal, ada tryout mandiri, tryout akbar, fitur penunjang nih berupa forum diskusi dan tanya expert, ada kitab rahasianya juga teman-teman berupa tips and trick, sama ada modul dan kisi-kisi sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot lagi tuh cari materi-materi. Nah, di sini udah tertata disediakan untuk kalian. Nah, selain itu soal-soal di website Bisa CPNS ini juga sudah diupdate gitu berdasarkan kisi-kisi yang terbaru. Makanya di sini bahasa Indonesia juga sudah masuk. Teman-teman nanti bisa temukan kayak di tryout mandiri ini ada banyak ya versinya. Teman-teman bisa gunakan untuk melatih kemampuan kalian nih. Oke. Nah, itu sekilas tentang Bisa CPNS. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ikut tryout ada yang versi gratisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang berniat untuk latihan terus-menerus, saya sangat sarankan supaya bisa upgrade ke akun VIP. Nah, akun VIP ini worth it banget ya. Harganya sangat bersahabat, hanya dengan 149.000 teman-teman akan bisa dapat akses penuh selama 1 tahun. Dan ini harga sebelum diskon. Kalau setelah diskon, itu teman-teman nanti bisa pakai kode voucher Diani pakai huruf kapital semua, nanti akan dapat potongan sampai dengan hanya membayar 129.000. Nah, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus hari ini ada diskon spesial HUT RI dengan hanya membayar 104.000 itu pakai kode voucher Diani. Jangan sampai kelewatan ya. Linknya ada di description box. Oke teman-teman, kita langsung ke latihan soalnya ya. Soal yang pertama, oke, kalau kita ketemu soal bahasa Indonesia, kita mulailah dari kalimat yang paling akhir atau kalimat pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat fakta terdapat pada nomor berapa, ya kan? Nah, oke, kita coba analisis satu persatu. Di kalimat pertama, kepedulian untuk menghemat air bersih sangat diperlukan. Nah, ada kalimat sangat diperlukan ini bukan fakta ya, ini opini. Oke, lanjut ke kalimat 2. Aktivitas sehari-hari kita banyak memerlukan air bersih. Nah, ini kalimat fakta, teman-teman. 3. Kita menggunakannya untuk mandi, minum, mencuci, dan memasak. Nah, ini juga fakta ya. Oke, kita udah ketemu nih. Nomor 2 dan 3. Karena di opsi jawabannya tuh ada 2 angka. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung pilih jawabannya yang B tanpa kita perlu menganalisis lagi kalimat-kalimat berikutnya. Ini kalau dalam mengerjakan soal pada saat tes untuk menghemat waktu. Nah, tapi karena sekarang keperluan pembelajaran, coba kita buktikan lagi apakah betul kalimat di nomor lain itu bukan fakta. Yang keempat, saat mencuci pakaian kita perlu ya, ini bukan fakta ya teman-teman. Yang nomor 5, hal itu perlu dilakukan. Nah, perlu ini bukan kalimat fakta karena ini opini gitu ya. Oke, berarti betul jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang kedua.
Ini pertanyaannya gagasan utama ya tajuk tersebut adalah, kayak kita baca skimming aja teman-teman. Pemerintah kembali menurunkan BBM terutama jenis premium. Bersama dengan penurunan harga premium untuk kedua kalinya, harga bahan bakar jenis solar pun diturunkan. Harga minyak dunia yang terus merosot mendorong munculnya kebijakan penurunan BBM. Kalangan industri mestinya sudah bisa menghitung kembali biaya produksi yang berujung pada penurunan harga. Nah, apalagi harga bahan bakar industri pun mengalami hal yang sama. Dengan turunnya harga premium dan solar, diharapkan harga kebutuhan pokok pun ikut turun. Dengan demikian, daya beli publik terangkat diikuti peningkatan konsumsi yang mendorong peningkatan produksi. Hal itu mampu memperkecil peluang terjadinya PHK. Oke, kita analisis opsi jawabannya. Penurunan harga BBM hendaknya diikuti harga kebutuhan pokok. Ini bisa jadi ya teman-teman, karena tadi di kalimat awal itu penurunan BBM. Nah, terus di bawah ada harapan tuh untuk ini diharapkan harga kebutuhan pokok ikut turun. Nah, kita simpen dulu, kita buktikan apakah opsi jawaban lain tuh tidak benar. Yang B, penurunan harga premium diikuti solar dan Pertamax. Nah, ini salah ya, karena Pertamaxnya nggak ada. Yang ada hanya solar. Yang C, kebutuhan pokok tergantung jenis BBM yang digunakan. Ini juga bukan, karena tidak terkait itu. Yang D, turunnya BBM meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, ini juga bukan ya, karena dia ada di tengah-tengah gitu. Biasanya kalimat utama itu di awal, di akhir, atau campuran. Nah, ini ada penurunan harga BBM tergantung jenis BBM. Ini juga tidak tepat, sehingga betul jawabannya yang A. Penurunan harga BBM hendaknya diikuti harga kebutuhan pokok ya. Ini ya, turun, terus bawahnya tuh kebutuhan pokok harusnya ikut turun. Nah, ini dengan demikian, nah hal itu mampu. Nah, ini merupakan kalimat penjelas teman-teman. Jadi kalimat intinya tuh dua kalimat yang tadi. Ya, penurunan harga BBM dan harga kebutuhan pokok. Oke, jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanyakan, ide pokok paragraf tersebut adalah, kita baca skimming. Orang yang memiliki gangguan mental tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh, karena tidak selamanya orang yang mengalami gangguan mental adalah pecandu narkoba, berkepribadian sombong, atau seorang psikopat. Orang yang memiliki gangguan mental juga tidak dapat dikatakan orang gila. Orang yang memiliki gangguan mental hanyalah orang yang memiliki pengalaman atau luka masa lalu yang belum sembuh. Nah, tadi sering banget ya kita menemui kalimat yang diulang-ulang, yaitu orang yang memiliki gangguan mental. Di sini diulangin lagi nih. Ini diulangin lagi. Ya, ini diulangin lagi. Jadi sudah dipastikan ya bahwa orang dengan gangguan mental nih. Ini berarti coret nih, yang B tidak ada unsur itu. Kita orang yang dengan gangguan mental tidak dapat disebut orang gila. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini merupakan kalimat penjelas, bukan kalimat utama ya. Ada di sini nih, kalimat yang ini. Tuh bukan. Terus yang C, orang yang memiliki gangguan mental tidak sepantasnya dijauhi maupun dianggap aneh. Nah, ini tepat ya menurut saya teman-teman, karena dia menjadi ide pokok dari keseluruhan paragraf ini, karena semuanya tuh menjelaskan kalimat inti ini yang di C. Kita buktikan lagi yang D. Orang yang memiliki gangguan mental hanyalah orang yang memiliki pengalaman atau luka masa lalu yang belum sembuh. Nah, ini kalimat penjelas ya teman-teman. Nih, tadi setelah dijelaskan lalu muncullah kalimat ini. Ini kalimat penjelas, bukan kalimat utama atau ide pokok. Yang E, kita perlu memahami orang dengan gangguan mental. Ini juga kurang tepat. Sehingga betul jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah, kalau misalkan ketemu pertanyaan yang seperti ini, kita nggak perlu baca semuanya. Kita cukup baca kalimat sebelum yang kosong. Nah, di sini di pojok ruangan terdapat sebuah rak buku berukuran besar dan kokoh. Nah, berarti kalimat berikutnya pasti menjelaskan tentang ini, si rak buku. Karena
Ini merupakan kalimat penjelas gitu untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, kita cari di opsi jawaban mana yang mengandung rak buku. Yang A, di luar ruangan terdapat sebuah taman bunga mungil yang berukuran 3M x 4M, ini bukan. Yang B, terdapat pot yang menjadi tempat tumbuh pohon palem kecil yang bersandar ke rak buku bercat hijau tersebut. Ini kita keep dulu, ada rak bukunya ya. Yang C, rak ini sebagian besar memuat buku pelajaran, majalah, dan koran yang disusun rapi dan urut. Nah, ini kita keep dulu, ada raknya ya teman-teman soalnya. Yang opsi D, terdapat seekor kucing yang sangat menggemaskan. Ini nggak nyambung ya. Yang E, terdapat meja yang bertumpukan buku-buku. Ini juga nggak nyambung. Kita analisis antara B dan C. Nah, menurut saya yang lebih tepat itu adalah opsi C. Kenapa? Karena di sini rak buku. Nah, kalimat penjelasnya akan lebih pas kalau misalkan diawali rak ini sebagian besar. Nah, lebih nyambung kan dibandingkan yang B. Setelah ngomong di pojok ruangan terdapat sebuah rak buku berukuran besar dan kokoh, terdapat pot yang menjadi tempat tumbuh pohon palem. Ini kurang nyambung teman-teman. Kalau kita susun jadi kalimat yang terintegrasi, sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Tanggapan logis ya, terdapat terhadap isi paragraf adalah, kita baca sekilas dengan teknik skimming atau membaca cepat. Penanganan sampah yang komprehensif baik di daratan maupun di laut berkaitan erat dengan kualitas SDM. SDM menjadi kunci utama dari penanganan sampah yang saat ini sedang dilakukan Indonesia. Tanpa SDM mumpuni, penanganan sampah diyakini tidak akan berjalan dan bahkan bisa lebih buruk. Oke, ada kalimat yang diulang terus-menerus, yaitu sumber daya manusia atau SDM, sehingga di sini pasti jawabannya yang mengandung unsur tersebut. Yang A ini bukan karena tidak ada unsur SDM-nya. Yang B juga bukan, tidak ada unsur SDM-nya. Yang C ini juga bukan, tidak ada unsur SDM-nya. Yang D ini ya, betul, karena ada unsur SDM-nya. Yang E, nah ini juga nggak ada unsur SDM-nya. Berarti fix nih jawabannya yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, dalam soal ini, pertanyaannya adalah majas yang terkandung dalam puisi di atas adalah, saat dedaunan mulai memanggilmu. Oke, ini dari sini aja udah kelihatan teman-teman. Ini dedaunan tuh benda mati gitu ya. Dia memanggilmu. Nah, ini kan biasanya identik dengan manusia. Sehingga daun itu nggak bisa memanggil. Berarti ini ada kata benda mati seolah-olah hidup gitu. Sehingga di sini yang menjadi kunci jawabannya adalah majas personifikasi. Karena personifikasi ini menggambarkan seolah-olah hidup. Nah, jawabannya yang B. Lanjut. Kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata yang bergaris miring. Ya, kesamaan makna berarti sinonim. Mana yang bergaris miring ini ya? Organik. Nah, berarti sinonimnya organik. Mana nih? Kita nggak perlu baca semuanya untuk menghemat waktu supaya lebih efektif. Oke, organik itu dia sinonimnya adalah biologis. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut. Nah, ini makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Oh, berarti ini analogi. Nah, ini yang menjadi highlight adalah kata tembak menembak ya. Kita coba analisis satu persatu. Opsi A, gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku. B, para siswa menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus ujian. C, kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. D, tampaknya anak itu memata-matai kami sejak tadi. Atau E, kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian di pantai. Oke, kita analisis. Kata berulang tembak-menembak ini menggambarkan hubungan timbal balik. Ketika ada satu pihak menembak, ya. Nah, ini ada pihak dua ikut menembak juga, ya kan? Nah, berarti yang paling pas, yang analog dengan tembak-menembak itu adalah yang opsi C, yaitu berpandang-pandangan. Berarti ini ada dua pihak nih. Ada satu, dua, mereka saling berpandang-pandangan. Berarti kunci jawabannya adalah yang C. Nah, ini ada soal latihan nih yang bisa teman-teman coba kerjakan setelah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman udah tahu
Jawabannya apa? Silahkan bisa diketikkan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Good luck buat tesnya teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan sampai turun, jangan kasih kendor gitu ya usahanya. Saya doakan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa lolos sampai akhir. See you on my next video. Bye-bye.